kemarin kalau nggak salah Kurnia Mega itu didiagnosa dengan papil edema. Jadi papil edema itu ada pembengkakan di saraf matanya. Penyebabnya biasanya Di syaraf itu kira-kira bisa memicu penyakit yang lain nggak dokter? Selain yang fatalnya tadi buta dan lain sebagainya. ya berarti pengobatannya kita bisa operasi atau kita coba turunkan dulu tekanannya dengan obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sapa Sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang bersama saya Kiki, host pada pagi hari ini. Nah, Besti di rumah udah pada dengar belum? Sekitar bulan Mei kemarin ada kabar mengejutkan dari kiper timnas Indonesia yaitu Kurnia Mega, di mana Kurnia Mega didiagnosis dengan diagnosa kalau nggak salah papil edema. Nah, papil edema itu apa sih sebenarnya? Nah, hari ini kita akan membahas tentang papil edema bersama dengan dokter spesialis neurologi. Beliau adalah Dr. Aan Dwi Prasetyo, spesialis neurologi. Halo dokter. Dokter lebih akrab disapa siapa ini? Dokter Aan. Dokter Aan aja. Dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Gimana kasih. kabarnya, Mbak? Alhamdulillah sehat dokter. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Sapa Sehat kali ini dokter. Ya. Dokter, ini menanggapi kabar yang lagi rame nih dokter ya, tentang kemarin kalau nggak salah Kurnia Mega itu didiagnosa dengan papil edema. Nah sebenarnya dokter, papil edema itu apa sih? Jadi papil edema itu berasal dari awal katanya ya, papil dan edema. Papil itu adalah bagian dari saraf optik, saraf mata. Edema itu pembengkakan. Jadi papil edema itu ada pembengkakan di saraf matanya. Penyebabnya biasanya karena peningkatan tekanan di dalam otaknya. Jadi dia menekan di dalam otak itu ada penekanan sehingga menekannya sampai ke saraf matanya. Oh gitu dokter. Itu biasanya kenapa dokter? Apa karena benturan kah atau gimana dokter? Jadi banyak hal, banyak faktor yang menyebabkan bisa terjadi papil edema. Pokoknya intinya kata kuncinya adalah adanya peningkatan di dalam kepala, tekanan intrakranial ya. Oke. Tadi peningkatan tekanan di dalam kepala itu ada banyak penyakit kan. Salah satunya tumor, bisa ada perdarahan karena riwayat benturan, ada atau perdarahan yang mendadak tiba-tiba, bisa karena infeksi juga, bisa karena tekanan darah tinggi yang tiba-tiba meningkat kayak gitu. Jadi banyak faktor. Faktornya ada banyak sekali ya dokter ya. Oke, apalagi juga Kurnia Mega kan juga kiper dokter ya, otomatis kan entah itu kesundul atau gimana kan kita nggak tahu juga. Bisa juga dokter ya? Bisa karena itu. Terus untuk ini dokter, gejala-gejalanya dokter seperti apa kira-kira yang misalnya nih yang bisa kita deteksi dini di rumah misalnya nih? Jadi papil edema itu memang biasanya orang nggak aware itu maksudnya dianggap penglihatannya mulai kabur itu dianggap hal yang biasa karena mungkin minus atau apa. Jadi itu sebagai tanda awal malahan. Tapi yang kedua, karena tadi ada peningkatan tekanan di intrakranialnya atau di dalam kepalanya, pasti ada gejala yang paling istilahnya paling khas ya. Jadi ada nyeri kepala. Selain ada penglihatan yang kabur atau berbayang atau penglihatan ganda, itu ada nyeri kepala, ada muntah. Muntah yang tidak ada mualnya biasanya. Jadi langsung tiba-tiba muntah. Dan itu yang bahaya. Jadi harus segera ditanggulangi dan segera dicari sumbernya dari mana. Oke. Jadi mata kabur yang berbayang dokter. Iya, bisa berbayang, bisa penglihatan yang double. Pokoknya ada gangguan penglihatan. Terus tadi nyeri kepala. Ada nyeri kepala dan sama mual muntah tanpa terasa mual. Berarti itu yang bahaya. Oke, berarti harus dideteksi di rumah misalnya tiba-tiba pusing, terus atau tiba-tiba muntah tapi ternyata nggak mual, itu harus segera dikonsultasikan ke dokter Aan tentunya. Dokter, selanjutnya seperti apa sih dokter dampak dari penyakit ini? Dampaknya sangat signifikan. Pasti yang pertama semakin papil edema tidak ditanggulangi, tekanan otaknya akan semakin tinggi. Resikonya satu pasti ada, bisa buta total. Yang kedua ya karena kita harus mencari sebabnya dulu. Kenapa kok tekanan di dalam otaknya meningkat? Umpama ada tumor, pasti kalau tumor nggak ditanggulangi bisa bahaya kan. Betul. Jadi dampaknya bisa sampai meninggal kalau umpama nggak segera dicari penyebabnya. Kalau umpama ada infeksi di otak, ya pasti infeksinya bisa kemana-mana, bisa
menimbulkan demam dan sebagainya. Pasien malah nanti nggak bisa beraktivitas, kesadarannya menurun, kondisinya akan semakin buruk gitu. Oh gitu. Itu kan berarti kan ada papil edema, berarti kan ada di syaraf ya dokter ya, otomatis ya. Kalau di syaraf itu kira-kira bisa memicu penyakit yang lain nggak dokter? Selain yang fatalnya tadi Ya, buta dan lain sebagainya? bisa jadi memang utamanya, jadi intinya kan karena tekanan di dalam otak yang meningkat Betul. tadi itu. Jadi kalau sumbernya umpama ada karena tumor ya, Nggih. tumor itu kan dia lama-lama juga akan semakin besar. Lama-lama juga pasti gejalanya selain ada gangguan penglihatan, pasti juga mulai lumpuh separuh bisa seperti itu, atau malah bisa kejang, atau juga kesadaran turun tuh pasti ya kayak gitu, sampai bisa meninggal. Itu nanti efeknya paling jelek kayak gitu. Terparah adalah Ya, terparah bisa buta dan sampai bisa Sampai bisa meninggal. Oke dokter, selanjutnya nih dokter, saya mau tanya langkah-langkah atau macam-macam pengobatan dari papil edema sendiri ini seperti apa Ya. dokter? Jadi pengobatan itu memang kita dahului dari diagnosis dulu ya. Jadi kita Oke. pastikan dulu diagnosisnya dengan pemeriksaan. Biasanya kita kolaborasi bisa dengan dokter mata. Jadi memang pemeriksaan papil edema ini bisa dilakukan oleh dokter mata untuk melihat seberapa parah mungkin bagian matanya yang terganggu ya. Oke. Tapi untuk tekanan di dalam kepalanya itu bisa dikonsulkan ke bagian saraf. Oke. Nanti di kita pasti kita cari sumbernya dulu. Jadi kita lakukan pemeriksaan imaging, CT scan, MRI dan sebagainya itu. Jadi kalau umpama ada masalah tumor ya, penyebabnya tumor. Ya berarti pengobatannya kita bisa operasi atau kita coba turunkan dulu tekanannya dengan obat, baru dilakukan tindakan selanjutnya operasi atau kemo ya. Kalau ada infeksi ya kita kasih antibiotik sesuai kultur, hasil kultur bakterinya apa yang sensitif. Kemudian kalau karena darah tinggi terlalu ekstrim sampai pasiennya sakit kepala dan sebagainya itu ya kita kasih obat darah tinggi. Jadi pengobatannya kita sesuaikan dengan penyebabnya. Jadi tidak serta-merta obat papil edema itu harus A, ya. Enggak seperti itu. Berarti nggak harus langsung operasi ya dokter ya, Iya. masih ada banyak penanganan sebelum Iya, harus iya. benar-benar dilakukan operasi. Iya. Kayak gitu. Sama ini dokter, saya sebenarnya nggak terlalu paham bola dokter, tapi kemarin saya baca beberapa referensi itu Kurnia Mega ini sebenarnya sakitnya itu ternyata sudah lama. Ya. Tapi entah itu penanganannya yang lama atau gimana dokter, saya juga Ya. masih kurang paham itu. Jadi kembali lagi papil edema ini kan sebenarnya bukan sebuah penyakit ya, tapi lebih ke gejala, tanda. Gejala. Jadi papil edema itu adalah sign, tanda. Di belakangnya itu masih ada ribuan, mungkin kita belum bisa memastikan apa yang menyebabkan ini apa papil edema. Cuman yang kita tahu bahwa papil edema ini sumbernya adalah penekanan dari intrakranial, tekanan di dalam otaknya. Dan itu perlu penegakan diagnosis yang nggak cuma sekali. Kan biasanya ada penglihatan kabur, kita bisa kontrol ke dokter mata ya. Mata. Nanti setelah itu ketahuan ada papil edema, berarti kita lakukan tindakan selanjutnya. Mungkin butuh di MRI atau di CT scan. Atau mungkin ada pemeriksaan yang lain mungkin ya di bagian mata. Tapi kalau di saraf pemeriksaan yang utama itu adalah pemeriksaan imaging. Jadi menggunakan MRI yang paling bagus ya. Kalau nggak ada MRI ya pakai CT scan dengan kontras. Jadi mungkin karena dari awal Kurnia Mega mungkin nggak dianggap gangguan penglihatannya itu hal yang sepele, mungkin karena Dikira minus, biasa aja ya, gitu, minus, atau benar-benar. apa ya. Orang-orang itu orang awam nggak akan aware kalau ini hal yang serius. Mungkin Iya. kebanyakan seperti itu. Makanya mungkin ditunda pengobatannya, atau bisa juga kan seperti itu ya, dia menunda pengobatan, atau mungkin dianggap nggak usah CT scan lah, ngapain, mungkin gitu kan. Di dunia olahraga juga CT scan itu kan jarang ya. Kalau CT scan kepala kan jarang, biasanya kan kalau ada cedera otot baru dilakukan MRI di otot itu. Iya. Atau jadi mungkin karena itu juga bisa. Terus yang kedua mungkin pengobatan mungkin dianggap setelah pakai kacamata biasa mungkin membaik, Dikira akhirnya sembuh. akhirnya nggak di follow up lagi. Jadi ya banyak hal, tapi memang butuh step by step Iya, untuk iya. memastikan itu. Karena ini ya gejalanya tuh kayak memper-memper, kayak misalnya cuman aku burem nih pakai kacamata Ya, aja deh gitu. benar sekali. Jadi Terus pusing, minum obat pusing aja deh, kadang Iya. gitu dokter ya. karena hal itu yang ya karena yang dianggap
biasa itu tersepelekan jadinya dokter. jadi ya benar-benar. Oh gitu ya. Jadi mungkin itu dokter ya yang bikin penanganannya mungkin lama atau gimana, mungkin dari awal kurang aware juga, Ya, dikirain nggak apa-apa lah pusing biasa, Ya. lama-lama diperiksa baru ketahuan. Ya. Mungkin itu yang bikin lama kali dokter ya. Benar. Bisa jadi. Oke, dokter. Kemudian pencegahannya nih dokter, pencegahan untuk papil edema sendiri gimana dokter? Nah, pencegahan itu jadi yang pertama ya pola hidup sehat. Berat badan nggak boleh obesitas, itu yang pertama. Aduh. Karena kalau obesitas pasti sindrom metabolik atau penyakit-penyakit metabolik itu selalu beriringan. Semakin berat badan ke arah kanan jarumnya, itu metaboliknya pasti juga nambah, entah diabetes, entah hipertensi, entah kolesterol, dan itu pasti berefek ke sirkulasi, terutama ke otak. Nanti juga lama-lama semakin usia, tekanan otak juga akan semakin meningkat kalau tekanan darahnya juga nggak dikontrol. Oke. Jadi yang pertama nggak boleh obesitas. Tidak boleh obesitas. Yang kedua tidak boleh sampai hipertensi. Atau kalau ada hipertensi segera diobati. Berarti diobati secara rutin berarti dokter ya. Ya. Oke. Yang ketiga kalau ada gangguan penglihatan segera dikonsultasikan ke dokter mata atau ke dokter saraf. Oke. Ya. Apalagi kalau sudah muncul tadi itu, Gejala jadi muntah gejala tadi. muntah tanpa disertai mual dan sakit kepala yang Sakit tidak kepala. tidak biasa ya. Nyeri kepalanya itu sangat sakit, tidak bisa dihilangkan dengan obat obat-obatan yang biasanya Iya. dibeli di apotek atau di warung gitu. Terus berikutnya yang nggak kalah penting yang keempat, penggunaan obat-obatan jangka panjang terutama kortikosteroid seperti yang kita tahu prednisone, metilprednisone dan sebagainya itu. Kalau mau menggunakan jangka panjang harus konsultasi ke dokter. Karena papil edem ini bisa salah satu penyebabnya itu karena efek obat jangka panjang. Oh gitu Jadi dokter. pencegahannya salah satunya itu. Obat apa saja? Maksudnya semua obat atau gimana dokter? Tidak, jadi ada beberapa obat. Salah satunya adalah kortikosteroid yang paling sering sama antibiotik golongan tetrasiklin. Jadi emang kalau menggunakan obat jangka panjang harus sesuai Anjuran indikasi. dari dokter ya, indikasi dari dokter. Iya. Jadi untuk pencegahannya adalah don't obesitas, Ya, tidak boleh olahraga. obesitas. Timbangan nggak boleh mengarah ke kanan terus Ya, ya. benar. Kalau merasa ke kanan terus berarti harus diet ya Besti di rumah. Terus habis itu tadi kalau memang hipertensi dokter ya harus terkontrol dokter ya, harus kontrol ke dokter untuk minum obat biar nggak hipertensi. Terus apa tadi dokter? Kalau penggunaan obat, Penggunaan terutama obat kortikosteroid itu itu. kortikosteroid harus sesuai dengan anjuran dokter kayak Oke, gitu dokter ya. Oke dokter, baik, mungkin ada yang mau disampaikan dari ke teman-teman sobat di rumah dokter? sudah jaga kesehatan. Sobat sehat harus tetap sehat. Harus tetap sehat. Oke. Jadi tadi ya teman-teman di rumah ya, jangan lupa untuk deteksi dini. Kalau misalnya tiba-tiba merasa pandangannya kabur atau ganda atau berbayang, harus segera konsul ke dokter mata. Terus terasa nyeri yang nggak bisa terobati dengan obat-obatan yang di warung, harus cepat segera ke dokter juga dan lain sebagainya. Gitu dokter ya. Oke, teman-teman di rumah, sepertinya sudah selesai podcast kita pada pagi hari ini. Nggak terasa cepat sekali ya dokter ya. Nah, kita minta spill aja nih dokter, spill dong jadwal polinya di RSUMM ini kapan aja dokter? Ya, jadi Senin sampai Kamis itu jam 6 malam sampai jam 8 malam. Oke. Jadi kalau mau ketemu saya pagi, hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu jam 7 sampai setengah 9. Khusus hari Jumat setelah Jumatan jam setengah 1 sampai setengah 3. Oh gitu. Jadi Senin sampai Kamis itu ada Ya, malam. malam. Tapi Selasa, Rabu, Rabu, Kamis, Kamis, Sabtu itu juga ada pagi. Jadi sehari 2 kali dokter ya. 2 kali poli. Terus yang aneh lagi, bukan aneh lagi ya, yang bedanya adalah di Spesial. Jumat. Spesial di Jumat adalah jam setengah 1 sampai jam setengah 3. Ya. Jadi kalau mau ketemu dokter Aan, ya jangan sampai ketemu sih. Tapi kalau misalnya terdapat gejala-gejala yang sudah disebutkan oleh dokter Aan tadi, langsung dan segera kontrol ke RSUMM tentunya sama dokter Aan. Oke. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut bisa tanya di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube UMM Hospital. Saya Kiki dan Dokter Aan. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.